Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, jumpa lagi bersama saya Tung di Ustadz Danu Official Channel. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Di video kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya juga sudah ditemani oleh Bang Jainuddin, sahabat saya. Assalamualaikum Bang Jai. Waalaikumsalam Pak Tung. Alhamdulillah. Sahabat beriman dimanapun berada, pembahasan kami kali ini tentang judi online. Nah, ini yang lagi marak nih Ji. Judi online. Judi online. Bayarnya transfer tuh. Bayarnya transfer. Gitu. Tapi yang disita duitnya beneran itu, bukan online. Pak Ustadz ini kan lagi marak ini Pak Ustadz judi online ya. Sebenarnya kenapa sih kok orang itu terdorong untuk melakukan judi online itu? Bahkan ketagihan. Tuh, bahkan ketagihan. Kenapa Pak Ustadz? Mohon penjelasan Pak Ustadz. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Ya, memang judi online itu bisa menjadikan orang ketagihan itu karena memang ada sesuatu yang menurut orang-orang tertentu itu menarik ya, sehingga menjadikan dia ketagihan dengan tidak tahu bahwa itu ketagihan. Yang menjadikan menarik itu apa? Memang kata orang yang pernah bermain judi online itu pertama kali, kedua kali itu dimenangkan biasanya. Seperti dibuat tertarik gitu. Dibuat tertarik dia. Sekali, dua kali, tiga kali, nanti kalah sekali. Oh, iya, nanti besok iya. menang lagi, kalah sekali. Oh. Sehingga orang itu otomatis dia akan ngejar. Saya kan cuma kalah sekali dari 3 kali kalah. Kalau yang istilahnya judi itu ada yang bandar, ada yang pasang. Kalau yang pasang ini kadang dimenangkan, kadang dikalahkan, apakah bandar judi ini tahu nih orang ini baru atau menang atau kalah, gimana Ustaz? Jadi kalau bandar judinya itu lewat aplikasi itu udah di-set, pemainnya itu pasti kalah. Nomornya udah tahu, oh, nomor ini menangin dulu, kalahin dulu gitu. Memang seperti itu, sudah di-set itu kan yang bikin, kan ada yang bikin itu aplikasi. Programnya. Ya. Jadi menang sekali, 2 kali, 3 kali, kalah sekali. Kalahnya juga nggak telak, biasa aja. Ya itu dia yang bikin penasaran. Ya. Jadi kebanyakan itu rata-rata kelas menengah ke bawah. Rata-rata ya. Nah, persoalan yang seperti itu, kenapa itu bisa mencandu judi online itu? Karena ya tertariknya, menangnya itu sebenarnya. Dia dibikin menang. Ustadz, kalau berjudi itu pasti ada setan yang meniup-niupkan atau menggoda supaya terus memasang, Ustadz. Sebenarnya ya, kalau setan meniup-niupkan itu ya sudah benar. Cuma orangnya sendiri kan kebelet pengen kaya sebenarnya. Sebenarnya bagi setan ini ringan untuk menggoda ini ya. Ringan. Kelas ringan nih orang ya. Nah, kenapa tertarik? Karena dia dimenangkan sejak awal. Menang sekali, 2 kali, 3 kali, kalah sekali nggak banyak. Menang yang ke 5, 6, 7, nah menangnya mulai menyusut, kalahnya biasa dulu, nanti menang agak gede nih, agak gede terus kalah, nggak terlalu gede di bawahnya itu, nah, kan akhirnya penasaran terus dia. Nah, sebenarnya orang yang sudah mulai penasaran itulah jin, ifrit sama dajjal itu sudah masuk, karena dia sudah melanggar syariat Islam. Oh, penasaran itu melanggar syariat, Pak? Bukan masalah penasarannya. Oke, ya. Karena penasaran untuk menginginkan lebih menang itu dari judi itulah yang menjadikan Dajjal itu sudah masuk.
Sehingga itu akan menjadikan kuatnya ego ingin main lagi, kuatnya emosi ingin main lagi. Itu memang judi online seperti itu. Jadi kalau dibilang judi online ini sudah pasti yang pasang itu kalah. Berarti bandar itu sebenarnya tidak menganggap judi itu Pak Ustadz ya? Kan dia yang ngatur itu Pak Ustadz. Kemana itu? Iya tuh, dia udah tahu dia. Dia menipu dengan permainan lah Menipu, istilahnya. iya. Yang masang itu bilang judi karena adu nasib, belum tahu menang kalahnya. Benar. Iya. Nah, sebenarnya ketertarikan atau apa namanya itu? Penasaran bukan Pak? Dari penasaran itu mulai tertarik atau apa namanya itu? Sampai harus judi terus-menerus itu apa namanya itu? Ketagihan itu Pak. Ketagihan. Ya. Nah, ketagihan itu ya sama karena dia sudah dirusak dengan menang kalah itu tadi. Suatu ketika dia menang itu kalah gede, jelas. Kalah gede itu kan di total bisa uang yang masuk berapa nanti dia akan dikalahkan dengan sekian itu kan bisa. Bisa Ya kan? Nah, kecuali kalau memang dia main 3 kali menang berhenti karena yang keempat kalah biasanya. Itu tahu dia pinter. Nah, ketagihan itu sama, itu nggak di judi online aja, umpamanya narkoba. Sama prosesnya. Narkoba itu pengen coba-coba atau karena dia ada masalah, ada persoalan atau dia depresi, ini kan beda-beda orang. Pelarian jadinya. Ya jadi pelarian. Nah, bagi dia yang pakai narkoba, kemudian dia itu karena ada persoalan yang tertekan, nah narkoba itu menurut dia enak Sebagai pelarian. sebagai pelarian, sehingga orang inilah yang dijadikan target untuk memakai narkoba terus-menerus. Makanya orang yang dia memang ada persoalan, ada ingin fly, ingin menghilangkan persoalan dunia, Berhalusinasi. ya akhirnya berhalusinasi di situ. Nah, orang ini juga sama, karena itu merusak diri sendiri, insya Allah tetap ada dajjal. Makanya orang yang kena narkoba kadang-kadang ada halusinasi di sini. Nah, itu biasa diomongin, oh rusak karena narkoba, bisa. Kalau saya mah bisa-bisa aja. Wong tanpa narkoba aja bisa skizofrenia, apalagi pakai narkoba, kan gitu. Karena kalau memang pakai narkobanya itu hanya cuma main-main, sekali 2 kali, habis itu tidak mau, ya selesai. Sudah tidak mau, nggak ketangkap polisi. Tapi baru megang narkoba sekali, belum pakai, maka ketangkap polisi. Apes. Nah, itu kan, kan seperti itu. Nah, judi online mirip seperti itu. Ada ketagihan, ada unsur ketagihan. Kalau narkoba itu ada yang namanya, apa itu namanya? Sakau atau sakau. Nah, itu katanya ketagihan. Kalau saya enggak, karena jin itu menyuruh untuk memakai lagi, tapi nggak mampu dia. Karena di stop, karena rehabilitasi. Sehingga badannya gemeteran semua, itu jinnya itu. Jadi dia kesurupan dari keinginan dia memakai narkoba untuk apa? Untuk macam-macam di situ keinginannya. ketenangan atau apapun gitu. Ya, Pak. apapun lah istilahnya. Nah, selain itu apa? Nonton film porno. Itu juga ketagihan. Nah, nggak bisa ngilangin otaknya. Gimana mau ngilangin? Mau seneng kan gitu. Nah, itu juga sama. Itu juga dajjal aja. Itu kalau judi online itu keseharian akhlaknya yang seperti apa itu Pak? Itu kan yang banyak terkena itu kan, mohon maaf, itu orang-orang yang tidak punya seperti itu Pak Ustadz, korbannya itu Pak Ustadz. Iya, memang karena pengen cepet kaya itu. Padahal kan judi online ini kan bukan dari dulu gitu loh Pak Ustadz. Ini kan baru-baru aja nih. Kalau dulu kan porkas, SD, SP, saya pernah itu loh kan, ini baru-baru aja gitu Pak Ustadz. Ya, karena istilahnya sudah digital ya. Jadi kalau memang zaman digital ya seperti itu. Jadi judi online, kemudian pinjaman online, itu seperti itu, marak. Jadi kenapa? Karena dibikin gampang. Makanya kita kuatkan iman kita kepada Allah Ta'ala. Ketakwaan itu kepada Allah Ta'ala itu ditambah. Ketakwaan itu tidak hanya cuma sholat, tidak hanya cuma puasa, tidak hanya cuma
ngaji, baca Quran. Tidak hanya cuma itu. Ketakwaan pada Allah Ta'ala itu berbicara yang baik, ditata. Kita tahu di sebelah kiri kita itu ada malaikat atid. Jadi kalau ngomong itu harus disusun yang baik agar manfaat. Cara berpikir juga sama. Jangan selalu suuzon atau jangan suuzon lah kalau bisa. Karena apa? Ada malaikat atid yang mencatat. Kemudian apa? Perilaku terhadap orang lain juga jangan emosional, jangan marah. Wong Rasulullah itu apa namanya melarang untuk marah. Kalau marah masuk neraka. Memang tidak secara langsung masuk neraka. Jadi jangan marah bagimu surga. Itu sudah jelas. Berarti kalau orang marah ya jelas masuk neraka. Jadi kita harus berpikir itu. Nah, di titik itulah mudah-mudahan dengan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala, insya Allah, nah saya jawab insya Allah, kalau takwa kita kepada Allah Ta'ala kuat, insya Allah rezeki kita itu akan dicukupkan. Nah, kalau rezeki dicukupkan, jangan pingin kaya. Namanya dicukupkan Allah itu kan jangan kaya, karena Allah, Rasulullah itu tidak mengajarkan kaya. Beda dengan keinginan ya Pak. Beda dengan nafsumu, kan begitu. Kalau nafsumu kan maunya kaya, maunya banyak. Kalau umpamanya barangkali umpama kamu itu punya bos, targetmu untuk bos itu sebenarnya uangnya itu sekitar 2M umpama, kamu nggak bisa, kamu ngasih 500 juta. Nah, kamu dipindah kok masih. Nah, berarti walaupun bosmu diem, tapi dia ingin 2M itu. Nah, itu namanya, itulah namanya nafsu. Jadi memang dia tidak main judi online, tetapi dia nyambuk tuyul-tuyulnya ini untuk lebih giat mencari uang, wujudnya besi, kerica, batu pecah, mengurangi timbang. Ya. Jadi kuatkan iman kita, kuatkan ketakwaan kita, tambahkan apa yang kurang. Kalau kita banyak kurang, mohon ampun terus. Kalau kita kurang bersyukur, bersyukurlah terus menerus terhadap apa yang sudah diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Jangan kita kufur. Nah, di titik kita itu takwa benar-benar pada Allah Ta'ala, insya Allah Allah akan mencukupkan. Nah, cukupnya Allah gimana? Tergantung iman ketakwaanmu kepada Allah Ta'ala. Flowchartnya muter gitu. Iya, pasti muter. Jadi orang muslim satu dengan yang lain itu akan berbeda. Insya Allah seperti itu. Dan Allah itu maha teliti. Jadi nggak bisa orang itu baca amalan ini terus nanti kayanya sama gitu ya. Dan baca ini belum tentu kaya kan gitu. Karena apa ya, memang Rasulullah itu kan tidak menyarankan aja. Itu kan dari orang-orang yang memang dulu pernah membaca ini akhirnya terjadi. Tapi apakah itu bisa untuk semua orang? Wallahu a'lam. Kan seperti itu. Ya sama seperti kamu. Umpamanya kamu kerja di mana kontraktor. Paling tinggi apa jabatanmu, umpamanya kapro. Padahal kamu ingin jadi direktur. Nah, yang lain dia santai aja, nggak pernah dia punya keinginan jadi kapro, nggak, diem aja. Jadi kapro ya diem, jadi GM ya diem, jadi direktur ya diem. Kan gitu ya. Nah, ini sama. Jadi keinginan orang itu beda, nggak bisa disamakan. Jadi jangan memastikan sesuatu. Tapi kalau yang tadi takwa kepada Allah Ta'ala dengan benar-benar, kemudian selalu tawakal, insya Allah rezeki itu akan dicukupi oleh Allah Ta'ala. Cukup, nah cukup dah bisa bicara sendiri. Cukup sehari, cukup sebulan, cukup setahun, cukup 10 tahun, wallahu alam, itu hanya Allah. Termasuk Allah menghindari dari perbuatan-perbuatan dosa nggak itu Pak Ustadz? Yang mana kalau maksudnya? Takwanya tinggi kepada Allah itu. Loh, takwa tinggi kepada Allah Ta'ala sehingga dicukupkan. Ini kan dia tahu seberapa besar dosanya. Kita udah tahu bahwa dosa kita banyak. Ya udah, mohon ampun. Mohon ampun itu termasuk bisa meningkatkan takwa juga itu Pak? Nah, itu kan jelas takwa itu sebenarnya. Mohon ampun itu sebenarnya ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Jadi kan dijelaskan wa syari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin adwa samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Nah, jelas itu diperuntukkan bagi orang-orang yang takwa. Dari orang yang bersegera mohon ampun itu masuk orang-orang yang takwa.
Kan jelas ayatnya. Mau dipungkiri gimana? Jelas. Nah, kerjakan dengan benar. Kerjakan dengan benar. Setiap saat, setiap hari, setiap saat, setiap hari. Terus menerus. Itu kan takwa terus menerus. Terus apalagi bersyukur. Bersyukur itu kan ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Jadi jangan dianggap remeh bahwa bersyukur itu dianggap sia-sia. Enggak sia-sia. Nah, dari titik itulah mulai tambahkan lagi ini sholat sudah tertib sekali ya, insya Allah ya. Jadi itu tambahannya seperti itu. Kemudian apa? Ya muji Allah, muji Allah, muji Allah. Karena apa? Karena Rasulullah dianjurkan oleh Allah Ta'ala itu untuk bertasbih dan memuji Allah. Jadi kita pergunakan setiap saat, setiap saat. Karena orang nggak tahu, orang itu hanya ini itu, enggak, pujian Allah terus menerus. Nah, di titik ini mudah-mudahan kita dijauhkan dari judi online, karena Allah mencukupkan sehingga kita tidak terganggu dengan adanya judi online itu. Hasil dari seandainya dia menang juga untuk anak istri makan juga berbahaya itu. Itu haram lah. Enggak, jangan ya. Merusak keluarga. Merusak keluarga. Jangan dilakukan beneran. Jadi ada nggak itu Pak Ustadz doa-doa khusus misalnya kalau sudah terlanjur ada yang ketagihan seperti itu Pak Ustadz? Ya doa mohon ampun aja mau gimana. Kemudian ya jangan tangan itu jangan geratil itu lihat yang begitu gambar-gambar begitu itu jangan geratil lah, jangan gitu. Karena apa, Dajjal itu udah ada di sini sama di sini. Jadi kalau dia enggak itu kayak gemeter itu loh. Sako judi. Iya, sako judi online, dia kayak pengen gitu. Iya, beneran. Jadi hati-hati memang. Pinjaman online itu juga sama. Udah seneng pinjem itu kan, yang lunasin bapak ibunya yang lah kamu itu ngapain loh? Hidup malah nyusahin orang tua ya, begitu itu. Ya dia nyantai aja. Wah, ini orang ini udah. Nah, orang yang seperti nyusahin orang tua begitu, bisa aja itu mati itu nanti orang seperti itu. Di umur muda. Hah? Di umur muda. Iya, bisa aja di umur muda mati karena dia nggak urusan, biarin aja. Saya seneng gitu. Nah, itu kan nggak boleh dalam Islam. Jadi judi online, pinjaman online, berjudi dengan pernikahannya, maksudnya apa? Ya belajar selingkuh lah istilahnya. Berarti hidup ini rata-rata kayak judi gitu ya maksudnya? Ya nggak ada hidup judi itu. Pilihan. Hidup itu Pilihannya gimana? Mau masuk neraka, masuk surga nih. Oh ya, kan hidup dulu yang penting. Memilih hidup itu. Jadi nanti dari pilihan itulah nanti Allah itu menurunkan takdir. Nah, takdir itulah ujian. Ada yang takdir itu karena perbuatannya, ada takdir itu diturunkan karena imannya. Ujian melalui iman, itu banyak hal tersebut. Jadi tetap hidup ini kita memilih kemana? Milih jalan ke surga. Jadi, karena ada panduan itu ya. Karena panduannya ya, jelas itu, Quran. Ya. Quran itu bisa aja dikatakan Quran itu lauh mahfuz sebenarnya. Kok bisa di atas ke bawah kecil gitu Pak? Ya, karena lauh mahfuz itu kalau memang tempat itu memang di sana itu kan sesuatu yang dirahasiakan. Nah, Quran itu sendiri sebenarnya isinya rahasia semua itu, tapi jelas rahasia tapi jelas. Cuma rahasianya gimana nih? Salah satunya wa ma sabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Artinya apa coba? Apa saja musibah yang kau terima disebabkan buah tanganmu sendiri. Nah, itu sebenarnya ada rahasia di situ. Di breakdown kan bagaimana? Ya kamu semuanya manusia kalau dapat musibah yaitu dari perbuatanmu sendiri. Perbuatan mana kok bisa memunculkan musibah? Dosa. Itu rahasia dari langit sebenarnya. Tapi dimunculkan. Nah, tapi manusia kan banyak nolak. Nah, karena apa? Karena dia tidak terbuka hatinya untuk menerima ayat tersebut sehingga dia banyak nolak. Padahal itulah mahfuz. Rahasia dari Allah Ta'ala. Nah, inilah yang kita harus mengetahui. Quran itu sebenarnya bagian dari lauh mahfuz. Kenapa Allah menceritakan wa fis sama iriskukum wa ma tu'adun? Di langit ada jalan rezekimu dan apa dijanjikan Allah kepadamu.
Itu caranya jalan rezeki itu untuk datang itu innahum kanu qabla dzalika musisnin. Sesungguhnya mereka di dunia selalu berbuat kebaikan. Kok nyambung? Itu rahasia dari Allah Ta'ala. Nah, untuk berbuat kebaikan niatkan karena Allah. Itulah ketakwaan. Nah, itulah rahasia dari Allah Ta'ala. Sebenarnya sudah tertulis dalam Quran. Kita tinggal ngikutin aja. Kan gitu. Jalanin karena Allah Ta'ala. Jadi intinya harus paham. Judi online itu nafsu kita ingin kaya dari main-main, kemudian terpancing dari goda-goda, kemudian dipancing, akhirnya masuklah ke dalam ranah gulungan hitam. Ya akhirnya ya mau keluar susah. Karena judi offline udah jarang Ustaz ya. Yang di pasar-pasar tuh pakai apa ya? Dadu prok gitu udah nggak ada ya hampir ya. Karena biasa di pasar-pasar gitu. Nggak tahu ya. Jarang ke pasar saya jadi nggak tahu. Ramaian kalau ada bioskop apa namanya, wayang atau layar tancap. Jadi intinya harus hati-hati, kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita harus belajar mendekatkan diri pada Allah Ta'ala, kuatkan iman kita kepada Allah Ta'ala, agar hal tersebut yang menjadikan kita itu ingin kaya itu jangan ingin kaya, takwa aja deh kerjain, insya Allah itu nanti sampai kok apa yang diinginkan. Tapi jangan diinginkan dunia loh ya, akhirat loh ya. Kalau akhirat insya Allah sampai, insya Allah. Wallahu a'lam. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih banyak penjelasannya Pak Ustadz. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, semoga tayangan kami kali ini bisa bermanfaat untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa di video kami yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.